semua ulama itu kalau menghentikan kola meskipun rojiin yang Allah itu tidak mesti diartikan Allah karena nanti ada masalah kalamu wa lesa biharbin wala nabo sautin sehingga memiliki maksudnya kola itu sudah rojiin yang pangeran tapi beliau tetap menghentikan kola lagum ala lisanil jadi itu nanti kalau terang apa itu ilmu tersulit dalam tafsir karena terjadi kelompok kayak Wahabi, kayak Khawarij, kayak Ahmadiyah, Mazhab Hambali, Hanabilah yang mereka semua anti takwil. Padahal anti takwil itu resikonya lebih tinggi. Gayanya lugu tapi resikonya lebih tinggi. Misalnya kayak wajah Arab buka wal malaku sopan. Aku mau takwil, pokoknya pasarnya pengiran kemana nih dia. Karena pasrah ya sesuai dulu lebih wajah alam teko toko buka pengiran siro wal malaku. Lan para malaikat sopan kali baris-baris. Memangnya Allah ketua rebu. Wale wong lucu kok. Gayane kudu iku goblok ra karo. Mahal wong, gayane lucu tapi mahal wong. Jadi nek wong takwil dari keminter. Dene lucu tapi kepengin dibenerno, no? Mustawakal ke pangeran, kok sing pertama pangeran kok suwe nek ora ning mereka pangeran kok. Lah ngono ngomong. Maksudnya makanya saya itu ya ada tujuh. Misalnya ada kaidah umum kalau takwil itu lebih selamat ketimbang apa? Takwil. Itu yang mana? Dalam konteks yang mana? Kayak wajah Arab buka wal malaku sopan buka ya aku setuju takwil. Setuju apa? Takwil. Takwil karena nanti takwil kan wajah alam teko porok juga keputusan pangeran siro. Wal malaku lan para malaikat sopan halibat. Kata ayat ini orang kafir itu dihadapkan pengertiannya Allah. Ini betul benar. Orang kafir itu dihadapkan di kersane Allah. Berarti Allah berhadapan sama orang kafir. Kemudian ada tanya jawab. Bagi wong sing ora alim rapal Quran mungkin seperti itu enggak tersiksa. Selain goblok kemudian paham. Tapi kalau Imam Suyuti itu tersiksa karena di antara hati pangeran itu hisab itu la yang juru ilaihim wala yukalimuhum wa yaumal qiyamati wala yang juru ilaihim wala yudakisa. Jadi Allah wasofa nafsahu di antara azab Allah yang wong kafir. Allah delok ora terkok. Ngomongi ya ora. Jelas ning ayat iku la yukallimuhum wa yaumal qiyamah. Allah tidak mau melihat, enggak mau ngendikan. Kemudian ada ayat sing sawangane Allah ngendikan, yaitu qala alaihi bilang. Makanya bagi yang hafal Quran alim ini satu paradoks, satu ta'arud, satu tanakut. Nah, untuk menghilangkan tanakut itu kemudian pola yang Allah ngendikan itu ala lisanil malaikat supaya ayat wala yukallimuhum wa tetap sesuai dengan. Lah nabi hafal Quran alim kan ora ono tersiksa biasa wae. Ya biasanya kan ora dene kan ora roh ta'arud ayat ora roh iki piye ora roh pokoke urip ngono. Nah, makanya Imam Suyuti ketika qala ta'ala qala lisanil malaika itu amdan karena di beberapa ayat Allah mensifati dirinya gak terkau ngendikan mbek wong kafir. Wala yukallimuhum gak terkau ngendikan langsung yang tidak terkau yang dulu apa? Ilahi. Atau dibalik itu misalnya kamu ngikuti ulama yang Allah ngendikan langsung. Nanti yang kalimu itu ditakwil la yukallimuhum wa kalamaridon wala yanzuru ilaihim nadzara rahmah. Jadi itu tapi tetap saja itu artinya pilihannya harus takwil. Ya pilihannya harus takwil. Itu orang takwil itu keangkuhan. Wong lugu itu mangkauno. Sayane khusyuk enak. Enggak ya, aku bilang Kristen melok-melok, tapi sapa yang jadi dikritik ya. Gremeng. Sayane lugu. Marah hati tuh. Tapi untungnya pangeran wis ngukum do kangelan rezeki. Jadi aku pe nyerang wis kangelan wae. Tapi mangkauno. Ya itu pokoknya tukaran, ini yo dukun. Lah wong tane iki tukaran karepe dhewe, wong kabeh dunya kersane pengira. Maksane kersane dhewe. Ya kabeh kersane pengiran bukan di Nabi muga angkatan yo tukaran. Muga konsep menapa? Ya iya masyhur. Nabi niku nek wong kafir iku pikirane dihabisi. Sampai Rabbila tazar alal ardi minal kafirin. Ya Nabi Muhammad ora wong kafir iku masih kaum kita indaku melajar. Iku udah ketemu debat ngono. Jangan ketemu debat. Oke sama juga ada. Awalnya dari ulama-ulama ahli hadis Nabi Yon, ulama ahli hadis Nabi Yon. Nabi Ulul Asmi itu 5. Kafir ketemu Nabi Muhammad pas Mi'raj. Kafir ketemu Nabi Muhammad pas Mi'raj. Musa ketemu Isa, Ibrahim ketemu kecuali itu. Betul, itu kontak.
Padahal Nabi Nuh ulul azmi, tapi orang hadis yang kayak Nabi Muhammad ketemu Nabi dari video apa? Jadi misalnya terus aja, mana itu beda. Jadi mana ada kiai Nabi itu tak zaman ya. Tapi kan kalau foto-foto kekasih pengiran, mulanya cara Ibnu Taimiyah, tukaran itu rada jadi wong rawali. Alasannya Ali tukaran dengan Muawiyah, Sayyidina Ali tetap wali, Sayyidina Muawiyah itu wali. Karena orang lama tukaran itu tetap gak ngurangi kewalian masing-masing. Asal wali sendiri. Lalu nak cerita ni, ini Imam Malik, dia tinggal kalau ini Ibnu Ishaq. Wow, sedih. Nak darah Ibnu Ishaq cerdas. Padahal orang-orang kitab Sirah Nabawiyah yang juga ulama, kalau kitab Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq dia tinggal kalau Imam Malik. Tapi yang cerita kok, Imam Ashab itu terbatal Quran. Siapa yang mengatur? Zaman itu orang Bukhari. Jadi kebetulan itu saya takut ya. Kitab hadis paling apa ya mas? Tapi tidak ada penuh, berwongkar. Wongkar itu tenang orang ini tenang lah. Ya rasa alasan, rasa tenang rasa alasan. Oh mangkal loh, orang Jawa lahirnya jadi kalung khusus. Ya kayak komentator yang gitu, karena orang uang itu terkacau tahu kemudian ngomong itu ditempel menarik. Orang uang tidak ada kasus itu, orang itu semua. Jadi itu tafsir gitu apa? Imam Suyuti itu selawat itu musuhan dengan Imam Syafi'i, musuhan dengan Imam Qastolani di pengarang para Bukhari kita sudah. Dia orang tahu tetap bodoh wali, bunganya. Nah wali ya bodoh. Dari Sadiliyah ketua wali Abdul Hasan As-Sadili, dari Qadiriyah Abdul Qadir, dari Rifaiyah Imam Bukhari. Dia itu nih Surabaya tahu orang perusuhan, berkarya korek tutorial dari ketua wali Imam Syafi'i. Kenapa berarti tidak terima? Anak gue kan gak ngerti kan wali orang ya tapi ya kita ngikuti konsensus secara umum orang lebih meyakini Abdul Qadir tapi ya itu tadi seperti itu. Nah ulama itu ketika mentakwil Quran sing anti takwil lah itu kadang ya takwil karena nak orang ditakwil itu kok bisa be ayat beliau tungguin sorry saya mau Allah la yukallimuhum wa mana nih Allah tidak kerso mendidik. Di ayat ini kersane Allah ngendikan. Ini kan harus kita menangkan salah satu. Lalu kalau ngendikan piye, nara ngendikan. Nah Ibnu Abbas model oleh Nakwil itu model itu. Karena beliau era dulu. Nah modelnya, yokinan, ono ngendikan, wakinan orang ngendikan. Jadi dia lebih karena waktu, apa? Waktu. Lebih karena waktu. Tapi penting sampai ngerti. Jadi tidak takwil itu kadang resikonya lebih besar. Karena dulu itu ayat. Ayat wajah Rabbuka wal malaku sofan. Ada jalur mana nih? Wajah alam teko sapa Rabbuna pengiran sira. Wal malaku lan teko sapa para malaikat. Oleh teko Allah be malaikat sofan halibarin. Bukan yang ngomong begini. Itu kok ngarep ketua. Tapi kan terus iya. Kita orang kamu kita jaminan takwil itu laisa kami itu kalau mulai dikenal mukhalafatul jadi itu tidak bisa kita makanya cukuman terus muni wong takwil itu luwih bener ya konteknya apa kaya khusnudzon itu luwih bener timbang suudzon misalnya orang wong wis mentale munafik mentale tukang bodohnya menjuk khusnudzon itu ra khusnudzon bener Quran lain nak karuan wong fasik itu ya dicurigai. Yaitu misalnya mengenai surat tentang sholat haud, ya sholat apa? Haud. Ya pengiran nggak apa? Kalau kamu perang, ya pak waktu itu hidrokum, kamu harus selalu hati. Karena orang-orang kafir itu senang lautat puluh naan aslihatikum wa anti adikum ayamiluna alaikum mailatawat. Dan tetap diwarai. Ya nak ngadepi musuh, ya sing siaga. Sholatnya kan bawa kerja. Dia musuh itu setiap saat boleh kesempatan menghabisi kamu. Kamu ini saya miluna alaikum mainan. Ayo diwarai cara itu. Kalau aku misalnya kusudahlah terus mulai pulang Bukhari itu curiga. Itu Bukhari dari opo. Iya betul di Banten itu pernah ada orang kiai mau tetap berbeda. Kiai ini ketahui pakai surat itu. Disurati kiai itu tidak kenal berdua-dua. Surati. Uang kok coba terus no. Yo aku perkara berkio atau berkio po maksudnya itu. Ya jajal lah saya mungkin pulang Bukhari itu apa berkio. Nara jadi mabadi fikih.
Ya ora niate teman Imam Bukhari ora apa tapi nak terus ngorek dadi opo. Ya tapi yo nak trimo iso ora yo iso yo wis. Saya kan ora tuh dari Mulane Imam Malik itu tahu ana wong saleh iku 70 kila malah 100. Ada gene kitab-kitab tarikh itu 100. Wong e khusus pegane itikaf di masjid. Gak tahu jenenge ra itikaf. Tapi Imam Malik itu gak tahu ngaji wong 100. Padahal orang ini idola semua karena khusus atau masjid. Kita Imam Malik, lima ada ma'afat kami gumal hadis. Qalu laisu min ahli. Bahkan Imam Malik komentar, wajatu fil Madinah ini akan lau falawi tumilo ala baitil mal la tamanu. Nanti percaya urusan duit orang Arab bodoh ni, mau kutu era kan. Tapi ma'afat tuminggung al hadis. Saya tidak pernah ngaji sama mereka. Lima ya Malik laisu min ahli, karena ada ahli. Lugu-lugu ini hadis mau tuh diantem kromo. Sampai Nabi. Nah, orang kan diambil sholat tarawih dina pertama, Nabi ajar dina kedua, kalau istri dina ketiga. Warung 6 likur, 6 likur kan enggak. Lah satu-satu dengan itu terus dia yang mempertanggungjawabkan. Kedua, ya semua kita tetap tarawih, ya. Kita yakin nak terawih itu untuk ganjarannya kayak Nabi, tapi ya untuk kakek yang maksudnya. Ya cukup untuk ganjaran dosa dilebur itu tentang rokok. Rokok ngentek nono. Nah kayak seperti itu ya. Uang busuk sangat seneng ibadah, kalau ada orang hadis yang dukung ya oke. Makanya tetap ada ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu kritik. Ilmu kritik itu penting karena untuk menjaga keseimbangan agama. Itu semua ayat hingga kumfatikum inabariantayun sanadayanu antusiku kaumam. Ini bukan urusan seudon, urusan otoritas ilmu, urusan dari Imam Malik. Layu khudud ilmu illa man urifa bimujala satil ulama. Harus urifa. Dia dikenal sering sekali, lama sekali duduk bersama ulama. Jadi dulu kalau notak gadaan dari dan saya ini biasa. Selama saya artis topat langsung dari. Wah mata yang ngomong. Ya tapi ini juga gede bertanya pangeran biasa lah itu aku udah. Ya rasa gede nggak ya tangan tuh. Ya rasa gede nggak ya rasa. Gini Islam mulai cilik dikandani uang lagi Islam rombino. Ya tapi itu kersen itu bertani pengiran. Oh itu bertani. Gaya dunia ini juga bertani. Tapi ya kudu rasa ngantuk. Nanti ilmu hadis atau ilmu al-jarhu berkah. Lalu paham juga. Ini mana apa tahada hadis menjaga? Mana saya kudu tahada? Tarik milas daru wanis batau kan? Imam Bukhari itu tanggung ahli hadis. Ma zakartu ahad dan min ashabi Rasulillah illa wa qad alimtu maulidahu wa man sya'ahu wa wafatahu. Mereka orang ngono sering kecelakaan. Kecelakaan misalnya gini. Oke, Ibnu Abbas itu hebat karena ya Ibnu Abbas itu hebat, Ibnu Umar hebat, Aisyah hebat, semuanya hebat. Tapi ketika riwayat-riwayat beliau kok beda dengan Jabir, beda dengan Abu Bakar, Umar, kok periodenya pasti ini kalah. Karena dia sendiri tidak Syahidul Qisah. Orang-orang itu ketika di Medina saja, Nabi zaman Sugeng umur 8 tahun, 10 tahun. Artinya nggak mungkin mereka penyaksi Syahidul Qisah ketika peristiwa Makkiyah. Sementara Jabir minal awalin, Umar minal awalin, Abu Bakar minal awalin. Sehingga ketika mereka menceritakan Mekah itu, kata Imam Suyuti, wa yuqaddamu hadits Jabir ala ini, di anak Jabir Syahidul Qisah, di anak Jabiran Syahidul Qisah. Itu ada aturannya. Jadi kemarin meskipun putrane Mbah Mun, kok cerita Mbah Mun era 70, mungkin akurat alumni yang era itu, karena era itu dari Sakil Balik dan dari Mbah Mun. Sementara mungkin putrane 82 baru lahir. Gitu. Misalnya cerita tentang saya, di era itu mungkin tahu dosa saja tuh Hasan itu anak saya. Ketika itu Hasan belum lahir. Artinya kalau Hasan cerita, meskipun dia anak saya, tetap pakai rawi. Paham ya? Karena dia tidak ada itu hadis sampai sebegitu detailnya. Jadi kalau Ibnu Umar cerita kok peristiwanya Makkiyah, hal terjadi Syahidul Qisah, itu orang akhirnya ngaku. Misalnya Alimah Dalika Mina Umar, itu apa belinya tetap mau buka. Nanti dicarikan ini siapa yang bilang. Misalnya, makanya kalau
Seorang ahli hadis kalau misalnya ujung-ujung sampai nemu kola basim masari itu orang basim konti. Dibeli kok buku sekarang LSM. Sekarang buku atau modok. Itu nyimpul basim itu musik. Cara berislam itu nggak partisan. Oke orang basim. Ini juga payu. Itu seorang ahli hadis nggak masuk. Seorang ahli hadis kan? Itu pulau misalnya pulau yang nyeri tanah Basim, saya punya rawi misalnya bangun ngaji Bakarim muridnya Basim, atau bangun juga Bamat dekat sekali dengan Basim. Ini pentingnya sanad. Makanya dalam ilmu hadis diterangkan walau lal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Jadi kan tidak ada sanad maka wong ngomong semauku. Wah itu kan luar biasa lihat. Nah, dari hadis itu ditiru model ayat-ayat wow bisa kompatikum binatain rata kalian. Dan orang tak tahu orang wong benar haram betul. Ngomong apa itu juga luar. Mas kanting yang cinta kuat itu. Ada foto duit lagi masya Allah. Salah itu, no? Salah itu. Jadi ini penting kalau tak jadi. Ngambil ilmu itu harus orang yang orifa bimujala satil ulama, orang yang Imam Bukhari itu nggak percaya misalnya ada orang khusyuk kok nggak alim nggak percaya, alim kalau nggak khusyuk nggak percaya, khusyuk penemenan juga percaya, mesti mirip Khawarij gitu. Penemenan itu mirip apa? Oh hadis orang mesti tak tahu, oh itu macam seneng gitu terus orang mesti seneng, orang hadis inna wa yuhibbu antukta rukhasuhu kama yuhibbu antukta azaimu. Allah itu tenang nak gaya rubah uang gelem. Jadi orang uang kok mau rusak itu ya patek. Bukan anti diskon, apa? Anti apa? Bahkan cara Imam Malik, cara Imam Ahmad, orang uang kok rata motor sholat kusbiro itu dipaksa gelem. Karena contoh kabeh ulama fatwa wal itmam abdul itmam tetap. Tapi nak orang uang kok rata gelem motor sholat itu dipaksa. Tapi nanti bukso, aku ngeburnya orang kok mau rusuh, tatap buruk. Itu yang praktek pun. Bersama ide. Lalu semua kadang di motor dulu, boleh kau sih, saya mana parah. Bersama kotor, kau rendahan. Kumpul ke sepuluh. Oh bulat deh. Jadi jelas ya, jadi uang ngerti, mana ono walau taro walau. Jadi ilmu orang terjadilah kon bayang, ilmu orang terjadilah kon bayang. Jadi misalnya wong alim siapa saja, kudu memaklumatkan dirinya kalau dia alim. Karena tidak ada nabi kecuali memaklumatkan dirinya kalau dia. Tapi orang bersombong-sombongan kayak kudu anti, supaya orang bisa mengambil ilmu dari dia. Setelah maklumat alim dia harus baca kitab yang aneh. Dan wong roh itu jadi alasan kualifikasi, jadi standar kualifikasi. Jadi itu wani modal jalalan terus lampar zaman orang lampar iman. Ya jadi itu ngerti ya tadi. Udah bulat loh. Ada apa? Bulat. Karena dari tradisi ini kemudian wong sing ra alim itu orang ekdam alat tidak main selon. Sekali tradisi orang alim dihilang, karena tradisi mau balik tok dari tok ngaji tambah kitab. Ini tidak haram, kalau haramnya tidak. Tapi ada tradisi baru di mana orang diberi cek kosong. Siapa cobaan, tidak boleh mimbar, bisa dipercaya. Kemudian podiumnya gede. Bayangkan kalau itu terus menerus sampai kiamat. Lalu ukuran kontrolnya apa? Kita pegangannya beda dengan misalnya Sayyid Ali Al-Habsyi, Sohibu Jumhur. Sauri-urinya pada Bukhari. Ibu maklumatkan bahwa kitab paling sahih setelah Quran adalah Bukhari, karena Syiah yang punya kitab sendiri tentang hadis. Sehingga ahli sunnah terkawal dengan ajuan Bukhari, tidak kitab yang lain, tidak ada yang dalam bab itu. Begitu juga Sayyid bin Alawiyin yang di Yaman, itu semuanya sepakat baca menjadi tolibin sampai sekarang. Karena supaya jadi maklumat itu loh, agak yang pengen menjadi. Sekali itu tidak, itu dihilangkan kepada fikih perempuan. Di mana ngarang fikih sosial.
Kita ngarang, oke kesamaan gender. Kira-kira sing iso ngarang ngono iku wong elek entas santri. Wong elek. Akhirnya ada karu-karuan. Coba kalau kita tetap baca fikih Wahab, takrif, orang kan tahu ini rujukan. Makanya mangsa wong alim wae semua. Lah aku cara sampean yakin utak cukup, oh tak ulang Bukhari, Muslim, tak ulang kabeh. Cara yakin utakmu cukup, minatem yo cukup, jujur orang aku. Tapi kan ra mungkin. Akhirnya minggu perang. Karena itu tadi. Betul, saya itu kenal sama sisinya Habib Anis, termasuk turunannya Habib Ali Al-Habib. Itu kalau hijau-hijauan kitab sama saya menjadi Toliki, Bukhari. Pernah dikasih beliau Al-Anfat Al-Habasiyah, beliau tak kasih kitab menjadi Toliki, kitab Bukhari. Supaya ada konsensus, ini loh standar, apa ini loh. Kan? Kita yang tidak Habib, muji Habib, dan Habib Alim yang muji orang Adam, ya biasa dulu. Misalnya Mbah Mun, nggak Habib, ngaji sama Said Alawi Habib. Said Alawi ngaji sama gurunya Said Jadi Dahlan, tidak Habib. Tapi Said Jadi Dahlan ngaji Adam, Usman Adim. Ya di dulu itu biasa, selang-seling begitu ya. Wali kutub paling alim pakai mukoddam, dia dulu ngaji orang Adam, Bapak jawab. Itu biasa bilang. Tapi kan ilmunya terjaga karena ada kitab semua sama, kitab yang dipegang. Misalnya ya kita tahu hadis, Qori, ya, oke menjadi. Ada ukuran. Kayak takrib mu'in itu tidak turunan kan, jangan kok orang takrib itu kitab turunan, itu kitab anaknya misalnya. Tapi waktu-waktu anak-anak yang ngaji itu aja orang mau protes, orang nyebut takrib. Nah ya itu takrib, melane takrib dia waqala Nawawi fil Muhadzab, waqala fil Majmu', waqala fil Minhaj, itu turunan, jadi dia pengutip no? Paham ya? Apa penjiplak, penjiplak ulama aja apa? Tapi nanti kalau ulama ini tidak baca kitab, kemudian kita mendapatkan buku-buku dari sana. Fikih perempuan, oke kesamaan gender, itu kalau oke demokrasi. Sesuai kayak ngarang, 4 alasan jadi orang ngantuk. 1 karena tawakal, 2 karena rezeki tidak ada catatannya. Yo lalu ngomong kabeh masuk. Ketika memberi kesempatan yang ingin bergabung. Kira-kira masuk akal enggak? Misalnya begitu loh. Itu makanya menurut saya, yang ngaji ini diutuh, apa? Oh ngaji jalanan boleh ngarep nanti buri. Jadi dikritik pengira dari semenengahnya panjang yo ngakoni misalnya kita ngaji jujur, wong maruzak lahu yuntikun, karwan wong apik yuntikun, sing lakoni infak. Nah infak pun dikai ora ono dalile. Paling gak terus dari ngaji iku ilang pemae. Mergo alias dulunya baru mengaji. Biasane mun tahu umum kiai mubalek kene dikai duit sering ngaji iku mentalnya tuh memberi. Soal dikai itu takdir, ora men. Tapi nak ngaji muamen wong ngasih hormat ulama. Di anwalihim wa anfusihim. Kok enak kantor wae. Dadi tak ngaji sing lanang, setelah lanang wis pokoke lanang. Terang nang ala dulu ya, terus melihat pokoknya anjurane pangeran ya yen piye wong nglakoni semangat itu semangat ngamal ora diamal. Itu pentingnya ngaji khatam. Nah ngaji khatam ya ono ustaz spesial sodako. Kalau kamu sodako pasti dilipat gandakan. Udah kan ngomong ngono. Ya dia orang mikir di dilipat gandakan sing sodako lah dia ya ora udah dento. Itu kok atau khatam. Kalau kalau kenal sampai itu ya fitnah, fitnah itu ujian, apa? Mana belum bisa riwayat apa? Memang kamu ngaji terus fitnah ya fitnah. Elak ya fitnah, fitnah mana uji? Lulus mau. Ya ini agak lurusnya ada banyak uang. Jadi dia orang enak dia. Orang hadis, orang alim itu ngano. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi asal kitan silkafar. Jadi wong alim iki istighfari langit bumi. Padahal istighfari wong ning langit mandi kabeh ngono Jibril ngono misal. Jadi aku salah sing istighfari wis akeh. Tapi tak salah. Wis salah iku harus sing istighfari. Ada istighfar dhewe bar. Jadi gitu, ojo nyasno barang sing ora poso.
Jadi kalau cara istighfar orang tua sombong, regani sing pun istighfar. Regani sing pun istighfar. Yes. Supaya anak aku ya, kalau jujur itu uang. Ya ulama itu ya nanti. Kalau dulu tentang Ilyasul Aulia, orang ulama menulang kita tahu. Jangan kejaran istighfar. Kau orang aku itu di Jumat istighfar nabi dong. Antara anak istighfar mau gak mandi, gak mandi. Aku di istighfar nabi Ibrahim. Antara anak sejarah Ibrahim orang berumus saja. Jadi nama ayat nabi itu kan apa? Fikri wali saya wali mantap pada dia mukminau wali mukminin. Sembrono terang lambat. Cara istighfar ya tetap istighfar lagi sekarang. Ibu mulang mereka istighfar nabi nabi. Sembrono. Tapi kalau tetap meskipun itu rasa tetap. Maksudnya orang alim itu mutolak awal dan ilmunya itu kelas. Karena ini ilmu ini butuh kualitas. Nama butuh nama istighfar ya sakadaris istighfar corona. Berapa sama melo jalan sepuluh aku. Awakmu pikir. Ya jelas ya. Jadi kenapa Imam Suyuti nafsiri kola kok bilisanil malaika? Beliau termasuk orang yang cara pandang karena ada ayat wala yukallimuhum. Jadi ini nilai sing la yukallimuhum itu muhkam. Ayat yang benar-benar maknanya Allah ora kersa ngendikan. Sehingga kalau ada cerita Allah ngendikan maka maknanya bilisanil malaika tidak langsung. Itu cara pandang Imam Suyuti. Tapi mungkin ulama lain cara pandang dibalik. Layu kalimuhum wa misalnya kalama ridho dengan ngendikan sing nuansane ridho. Layang juru ilaihi nazarara rahmah. Tapi yang mungkin yang ngendikan tapi ngendikan sing tabegitan sing meleh. Paham ya? Ya kan dalam bahasa sama-sama mungkin. Ya sama-sama mungkin. Misalnya gini, wah guru itu rasuci delok muridé. Maksudnya rasuci ya tetap delok, nyapane roh nadine nakal berarti tetap delok. Tapi delok yang tidak penuh kasih sayang. Itu bahasanya ya layang juru. Nah, itu caranya nakwil. Makanya menurut saya kalau seperti ini mau tidak mau harus nakwil. Gitu. Orang oleh kita tafsir karena kalau tafsir nanti ada dua ayat yang maknanya bertentangan. Dan itu tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Paham jelas ya itu. Awas. Padahal tak terang nolak ya iskal. Jadi ya rugi lah. Mungkin tak terang nolak lah ya iskal. Ya sama. Repot. Aku yakin, mesti terang oleh biasa. Juga lewat alim pakai ngarang kitab, Pak Inki lah terus ujiba dari kancaku sing mojo. Padahal aku tahu, apa yang ini rata. Ini kan sangat cerdas ulama tuh dibayangkan orang. Ayo orang bertanya, ada sih kaji itu, berapa pikiran? Aduh, ngaji repot. Alisana kono po hadaiki ayat ba'wal hisab bil haqiq lan bener kalau model hisab sapa ngakeh balangge warabinadu bala warabinadu demi pangeran kita inna utatamna ikilah hada ba'si ulah hakun yasini hak kala dawuh sapa wa taala kaya umum kang iki pono sira kabeh al azab ing siksa bima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh takfuruna iku sebab kowe nglakoni kabeh sira kabeh iklan Allah iki yang dalam dunia. Ya tadi, nak wong kafir yang ngakhiri Allah, nak wong mukmin yang ngakhiri nikmat. Karena ngakhiri nikmat itu tidak kafir ekstrim, maka masih bisa masuk surga. Tapi kalau orang kafir memang benar-benar ngakhiri wujudnya Allah. Ekstrim, kafirnya kafir yang enggak benar sama sekali. Kalau siro teman-teman tuno sopa aladina wong akeh. Kada bukan bodoh-gorono sopa aladina bidiko ilah yang dino ketemu Allah. Ya katanya ternyata nih, gimana nih? Saya itu punya saran ke dengan semua lah yang ngaji saya. Supaya cocok ngaji kudu lewat ulama, oleh lewat buku. Bahkan ihya sekalipun tidak boleh. Kitab apapun tidak boleh, kecuali tetap dengan buku. Karena teks itu tidak mewakili akwal, ya. Teks itu tidak mewakili akwal. Terus masyhur. Imam Ghazali sendiri fatwanya ya begitu. Bukan berarti kita nggak boleh pegang. Imam Ghazali yang punya ihya pun gitu, tidak boleh. Orang belajar ihya hikam tanpa guru karena misalnya kayak gini, konsiron lagi rakyat zabu biliko ilam. Misalnya ketemu Allah itu apa kamu bisa? Kamu yang hadir ketemu Allah yang qadim. Wong zat kita itu sudah beda sama sekali dengan zatnya.
Bahkan ketika sahabat kok pinter-pintere wong, iku kadang maknane hadis yo keliru. Tapi yo klirune yo normal wong jenenge piye bahasa langit. Tapi pinter-pintere wong ning bumi ra uteke utek bumi. Sementara Quran hadis itu bahasa langit. Misalnya hadis ini tak sama sahabat keliru. Tapi bukan keliru maksiat kaya kowe, iku berding jenenge ora terima keliru. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong sing iman dan tidak pernah mencampurkan imannya dengan zulm. Pikirane sahabat zulm yo waktu sek diwiri mahali. Pokoke anggar wae mangan ra mangan yo dolen, kedhu tak kok sandal yo. Dolen. Wis pokoke kabeh sing ora pas iku. Sahabat langsung protes, ayuna lam yazlim nafsahu ya Rasul. Siapa yang kita enggak dolim? Kalau ayat ini benar, wah semua kita celaka dong. Kan tidak mungkin orang tidak pernah dolim. Nabi ngendikan, laisa huwa kama ta'nun. Tidak seperti itu mak. Nanya. Artinya prediksi itu apa tadi salah enggak? Tahu. Omongnya kue. Nah bayangkan kalau teks saja sahabat bisa salah-salah, apalagi kue mau isya mau hikam. Banyak orang yang mau hikam terus mau filsafat itu. Akhirnya ragilum politik, ragilum ikhtiar, ragilum kerja, nganggur tetap rawali. Akhirnya fayaku nakalan alam nasanane udah kan dia tuh akeh orang yang produk ini ayo ngaku akeh orang yang mau tawakal akhirnya jadi pengangguran keramat pengangguran keramat ramah salah pengangguran gak keramat tuh nah itu karena tadi gak dibina dulu. Sekarang misalnya ada lagi hadis ya mangkari haliko Allah kari Allah liko. Siapa yang benci ketemu Allah maka Allah benci ketemu dia. So apa dia langsung tanya, ayuna ya Allah yuhibbul mauta, wa kulluna yakrahul mauta. Kita ini kan orang yang tentu gak siap mati. Ketemu Allah itu artinya kan mati. Kita ya semua tentu gak siap mati. Kan Nabi nerangno. Orang kalau mukmin dan soleh sebelum mati, dekat sebelum mati itu orido makasihu minal jannah, dia diperlihatkan kalau dia cari ahli apa? Surga. Maka dia siap senang sekali mau mati. Wa amal munafik awil fasik kada wa kada, dia sebelumnya mati diduduhno neraka. Maka tidak ada sesuatu yang paling dibenci kayak itu kan jauh dari makna lafaz mangkariha liko Allah itu. Ternyata maknanya sepanjang itu. Paham ya? Dan saya itu kalau uang mau belajar isya lewat terjemah, terus keluar koyok mati Imam Ghazali. Orang uang tafsir lewat terjemah terus dia aliran tafsir. Kayak apa celakanya kita? Makanya kalau kita alim harus maklumatkan guru kita ini, kitab kita ini, sanad kita ini bukan gagah-gagahan tapi biar jadi petang. Mulanya suwe tafsir itu terus. Lalu mau kucuk mau mangkel lo menen, orang paham apa, ngaku itu sombong, malah belum menen. Saya itu misalnya orang ngomong ngaku dokter, nulis pelang kesuwen, kau nak boleh dokter dia cara ngomong pelang. Orang dokter barani sombong, mereka gaya pelang dokter sombong. Malah yo, saking banget muni spesial. Orang yang mau beli dokter umum dokter, orang barani sombong. Mulai ngomong khusyuk kan sih, orang ngalim ngapalin darani sombong, dokter darani. Nah, presiden ada soal kabel pilih bukan presiden RI. Ya, cara menteri orang pilih. Nah, kita pengen jaga modern. Apa yang agak lebih jaga perawali. Jadi karena tadi syaratnya Nabi itu harus memaklumatkan kalau beliau itu Nabi. Supaya supaya orang bisa mengambil ilmu. Jika Syaikhul Qadir masuk ngendikan anak hujjatullah di ardi. Kalau anak hujjatullah berarti. Ulama-ulama ini mau angker ngaji murid-murid deh. Ayo ngaji be aku tenang. Kalau lama wajah tak aliman alama ini, gue boleh ngalim koy aku sangelan. Ambil bodoh gue gampang. Ya biasa. Ambil muridnya dulu. Oke tak. Zaman Zakaria Al-Ansari dia urip wis suare wis Syekhul Islam. Wis kuat. Cara Abdul Qadir apa juga ayo kudu ani min bakrin nata kilal ayo golek ilmu aku ya lu altan yang enggak bertepi.
Kowe kudu ayo cukup ilmu batok sabar Allah penting. Kalau ngomong sabar Allah penting. Iki dadi wong haus penting. Ngomong wae. Gue nyatane ana wong hausan, golek banyu kangelan, terus ana wong sing ngomong aku di banyu tak batok. Penting lho. Mulane sale kene ning Papua, ilmu samene yo penting umumno. Spesialis madrasah dia. Spesialis tetap penting. Wong tak paling elek masih betul. Oh masih tuh. Tapi kita tak kau ini detail. Umpah kodok ini begitu. Ngocor dong. Orang Papua tak kau. Jadi memaklumatkan diri itu penting karena semua nabi memaklumatkan dan Allah juga memaklumatkan diri. Sering ada ayat ilamu. Ilamu artinya apa? Ketahuilah kalian. Artinya itu pemak. Jadi problem sekarang itu wong tawadhu itu berlebihan. Mondok ning Mbah Mun atau mondok ning Lirboyo orang aku nak santri. Bahkan ketika teman-teman kampus banyak pondok dia orang aku santri. Akhirnya dia ada jadi jembatan untuk orang bisa mondok. Coba kalau dia terang-terang, wah kita tahu mondok saran, tolong tahu, simpel pedotan. Nabi pengen mondok tak terno. Gak main mondok, lu ngerti hukum. Pasaran Arab, gak perlu ngelakor, lu gitu. Gitu. Tapi kan lumayan menjadi temannya ini tahu mana pondok. Iban orang aku nih. Tetap penting aku. Tak terus, mau terus, foto-foto. Berwarung 7 juta euro. Tetap manfaat, ngaku itu manfaat. Jadi jangan kira semua ngaku itu tak rendah. Karena ngaku lihat tujuan supaya orang lain bisa mengambil manfaatnya di. Paham? Jadi wong ngaji lah. Seperti ini kue kan raiso tanpa ngaji. Mau kue ngaji bukan riak. Mau mocok teks. Riak itu ngomongno kelebihan demi riak. Karena dia nak ngomongno kelebihan riak. Nabi tapi ngomongno kelebihan ini. Anak sayyidul awalin wal akhirin. Enggak ada nabi la tak taliwai. Kalau nabi sebenarnya bisa kejar aku kasih. Sesuai yang ngaji, jadi dia nabi kok riak. Wah silakan cangkeman. Tanah nabi kedua ada contoh Alfiyah. Ini perkara Alfiyah itu pede wae. Sufarikul asal bilang din ada jiwata susun pada biwatin menjadi. Dan biasa kitab ini kitab-kitab yang berpikir tak janji semua kan apa ngalim nganggo kitab pikir. Mesti watin sing mundur, mesti kasih. Watak tadi ridon diwiri, sukses ngaji itu mesti puas, ridon puas. Diwiri sukses serang arah kecewa. Pak ikotan Alfiyah dan Mutia, Alfiyah itu kayak apa begal. Itu wes, jadi ngomong sih santai itu. Imriti apa itu? Imriti itu nak nagemno dulu. Jadi yang ngomong kitab ini kita menerangno asli, tapi wajib juga bawa idan dia. Kitab ini nagemno dulu nyata banyak tambahan fawaid. Para meneh Fathul Wahab itu hanya Imam Nawawi. Makanya kodang-kodang imam dia ada. Wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Wa takbir itu lebih keren juga. Ya ulama di saya tapi sing ngendikan ikhlas sing ngaji ikhlas ora ono wong nyimpo berarti kuliah. Lah kowe ngomentari ulama tak dhuwure riya malah. Ora ulama kok komentari. Lu malah bute. Jadi di ulama itu biasa wae. Karena mereka itu alakoh, hanya pikiran mereka itu ya sudah seperti itu ya happy lah. Misalnya jadi bujo rapat ya ayu, saking happy musra orang bujo kaya aku di bujo pak ayu neng ini, itu sombong apa syukur? Ya syukur, nak sorong fakta kan ya elek. Tapi ngomong-ngomong itu orang tambah bantah, itu ekspresi orang yang sangat syukur. Orang orang desa mangan kok enak ini. Kalau kota itu agak mangan kok kekere. Tapi dia ekspresif. Dan Allah seneng pol, Allah ngarep nikmat kecuali dipangan Allah seneng pol. Tapi nanti dia mangan lepet, wah tak jane pizza. Malah orang seneng, api ora roh muni nyongkol itu yang terbaik. Nyongkol itu yang terbaik. Mau ada juara jadi wali padahal khusus itu baru kecewa elek. Saya tak warai, no? Tak warai. Dan Nabi Sulaiman, Nabi Dawud yang bodoh ketika ngerti bahasa Iwan.
wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Orang Nabi somongan mbek kewan. Mau aku tok mbek bapakku dari Nabi Dawud. Menawa cara Nabi liya ya menawa lah ora pegawean dhewe ya mong mbek kewan. Soalnya Nabi liya yo. Ya semono iku ya capek cara aku ngetono syukur. Tapi kan nyalahno Nabi Ibrahim, Nabi Nuh sing gak direputasi ngomong ambek. Wong pikirane iku sing mendesak ngomong mbek manusa. Lah lha opo jagongan ambek kewan. Yo kok pengen padha syukur ya, Pak. Padha syukur. Ya iki mangke ngaji ben roh. Dosa iku ben. Wah, gue ngaji jalan itu tangkapnya itu yang terbaik. Zaman ini kok mau ngaji ngalam itu tangkapnya yang terbaik. Malah ngurus saya beberapa kru. Mereka tangking subur, apa? Tangking subur. Makanya Nabi Sulaiman tahu ngendikan wa utina min kulli syai'. Apa saja saya punya. Itu ngendikan ulama-ulama ma'anahu lam yamlik kulla syai'. Padahal dia tentu tidak memiliki semuanya. Tapi dia saking syukurnya spontan wa utina min kulli syai'. Foto kayak gue di bojo, iso mangan dino itu di duit 4 juta dasar melarat itu. Wah, sudah. Apa aku sudah sebut? Padahal ya kira nera karuan. Tapi kalau ngomong aku seneng. Ekspresif, loh. Jadi, uang lu ora usah ngono. Ngajimu bab riya apa guru? Riya itu beda dengan syukur. Padahal surah kalimatnya sama. Nah, itu pentingnya ngaji dulu. Bayangkan misalnya gue tak tahu kok mau kitab tasawuf terjemah gitu. Motor ya uang ke dia ibu komentar. Mana nggak boleh megang kitab tanpa guru. Mantap alama bila sehen fase guru. Itu bukan apa-apa karena ilmu itu butuh akwal. Butuh apa? Akwal. Akwal itu ya perilaku itu jadi konsensus. Itu raiso ilmu. Karena ilmu lewat buku aku barat pinter kan. Semua dokumen ilmu itu banyak diakses. Tapi kan kalau guru itu penting. Lalu Dewi Bangun yang paling keluar kenang ya. Ketika seseorang ini sebenarnya itu kutipan dari Dewi Abu Yazid Al-Bustami. Dia pengeran itu kan zat yang tidak tersentuh. Sehingga ketika Allah mengajarkan kebaikan itu kita pasti tidak tahu kebaikan itu apa yang dimaksud Allah. Karena Allah itu zat yang tidak kita sentuh. Sebab itu ukuran kebaikan adalah manusia. Manusia di sini adalah guru atau khiyarullah. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Allah tidak mengizinkan sirati ya jalan ingsun. Allah kan yang sewu kan Tuhan. Siapa takut carane sholat be pangeran? Carane hajine pangeran ra iso. Ihdinas siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya apa? Jalane pangeran wae Allah bikin percontohan ya manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Siratal ladzina. Artinya itu manusia apa langsung Allah? Manusia, dan itu artinya khiyar. Karena kita tidak mungkin nembus langsung Allah itu tidak mungkin. Itu jelas bukti betul kalau manta'ala wa bila zahin fasehu. Wong kebenaran sing didawono Allah wae di kayak ibadal, dorong aku darah ibadal. Ihdinas siratal mustaqim itu apa ya Allah? Siratal ladzina. Jelas kan? Artinya butuh sampel enggak untuk jadi orang soleh? Butuh sampel, dan itu orang apa langsung Allah? Orang. Karena barang hadis iso nyontoni ya barang hadis. Lah saiki ora sithik-sithik Allah. Kabeh kersane Allah. Carane tawakal kita ya nyompo tawakale para ulama. Ojo terus nganggur, maca wirid, men waqiah. Dari malaikat Jibril waqiah ada untuk itu. Waqiah itu surat tentang kiamat. Idza waqa'atil waqiah, wa idza waqa'atiha hadithah. Nah, kalau kiamat uang rasa bodoh. Kemungkinan uang kopi bodoh jadi uang ino. Kopi akan kemungkinan jadi uang mulia seperti kopi amat. Nah, mana nih uang nak mau coba ki, orang bakal pikir uang nak eling kiamat, eling mati, pikir orang masalah. Tapi gue ceritanya, pokoknya mana nih waki orang pikir itu duit. Nah, mana itu aku dengar kok. Ya tapi misalnya orang wong yakin ngono ya muga-muga iya, Pak. Ya macam-macam wong akeh. Muga-muga ono ngono nek. Kulo ya percaya, Pak. Tak kasih ate ono seperti dia Quran muji. Cuma anak mbok arani demi kasih ya. Quran turun ora kanggo iki. Tapi yang biasa maca terus mawon biasa.
Kita kok maknane iku ida waktu asli. Ya iku oleh tadi wakasi ya. Kopi betul. Dari ida rusatil ardu anak bumi wis dihancurno. Diketarno. Kira-kira naik gempa itu lebih sugih to. Ayo, bisa dijerok-jerok. Mari. Tapi nak sekedar gak pikir tak jamin. Wong sing sering maca wakyah sekedar gak pikir. Tapi nak utek koma itu kan ora bar. Iso wae cara Allah kanggo ning donya mok numpang ngombe iki kei dhuwit tak mene iku cukup. Tapi kowe kan selerane kan toma. Wong doane korum kan tetep gak iso. Tetep gak cukup. Ya, agar modal jenis tak keluarga, no? Intisam bisa apa, no? Intisam, no? Bukan jelas ya, terus kalau senajan to kita itu anti takwil, tapi tetap manut guru. Ada ayat yang guru-guru kita nakwil, ya kita nakwil. Kok kabeh itu demi mulyano Quran. Terus nak rambut takwil, kok ketok ayatnya Allah itu koyok beda-beda. Beda gitu. Ono ayat sing Allah la yukallimuhum, ono ayat sing qala alaiza. Harus kita jamakkan. Caranya kita jamakkan mau enggak mau harus kita takwil duduk perkaranya begini. Paham ya? Makanya Imam Suyuti cara nakwil milih sing qala dzalika ala lisanil malaika. Tapi itu pilihan ya. Kedua terus nanti. Begitu juga maknanya napa kadzabu bilikoi. Kalau sira teman-teman puno sapa ladina ngake kadhaku kang mendustakan sapa ladina biliko ilah kelawan dina ketemu Allah. Misale bil ba'si, misale kelawan sak. Hatta idza ja'at diga nalikane teko utahe dawuh hatta goyaten goyah batas akhir takzifi maring proses gorong. Idza ja'at nalikane teko wong ngake bahasa atu kiamat. Misale kiamat itu terjadi kiamat. Pokoknya kalau nak muni maknanya misalnya tenang kan, karena tadi saya ulang-ulang saya berkali-kali ngomong, apapun hebatnya Imam Suyuti, tafsirnya dia tetap tafsir versi dia, tidak bisa mewakili muraduh apa? Tidak bisa mewakili apa? Muraduh. Jika misalnya hatta idza ja'at musa'ah. Sekarang yang dimaksud itu kiamat subro, apa kiamat subro? Kalau kiamat subro cukup mati. Sekarang orang kalau sudah mati itu sudah kiamat betul. Sudah. Makanya banyak ulama menafsiri hatta idza ja'at musa'ah ya mau tuh matinya dia itu sudah kiamat karena sudah sama-sama berakhir nggak bisa ngamal. Paham ya? Makanya saya bilang ain kiamah misalnya kiamat karena makna kiamat itu nggak mudah disepakati. Paham ya? Jelas ya? Makanya gawe Allah yang tetap gawe Allah sesuai keumuman jamaknya gawe Allah. Mufassir apapun hebatnya yaitu pilihan yang dipilih. Tapi tidak bisa menyempitkan jembari gawe Allah. Paham ya? Ya kayak gini lah, misalnya gue kan motor Twitter. Misalnya, wa may taqilat Allahu makhluqa wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Manane yo duit gampang. Dadi anggere bayar duit gampang. Tapi jare wong seneng wae, udah lah yo gampang. Sing seneng jabat mungkin maknane wa yarzuqu yo jabatan. Tapi jare wali apa sih rasane duit mbek wayang? Rezeki tenan yo halawatul iman, halawatul munajat. Iku jenenge rezeki tenan. Duit ku apa? Kan beda. Iku sing waras tenan asline. Jadi mau enggak mau bayar rezeki mehajulah tadi ke tempat anak mufassir koyo kowe. Ya jiu dinar walam yaktasib. Ora sing arep Amerika yo dolar. Nah sekarang gitu gula pokoknya berber. Jadi itu soalnya terima. Soalnya men gula. Tetapi kan bayar dukungan kajulah sih ayat itu umum. Allah memberi rezeki itu apa? Alawatul iman yo rezeki konaah yo rezeki insyirahu sodri yo rezeki duwe yo rezeki gula yo rezeki ora ditagih utang yo. Tapi gelem ra gelem kan kowe mau pasir kowe kan yo uang. Wae rezeki kan tetep ora buat awili. Ejahul mal. Jadi kok jahan. Makanya saya berkali-kali bukan berarti saya menyepelekan Imam Suyuti, tidak. Saya itu pengagum Imam Suyuti. Tapi tetap saja tafsirnya itu tidak mengikat. Maksudnya tidak mengikat itu makna yang beliau persempit itu nggak bisa kita ikuti. Saya kemarin ya Yohanes di tafsir Ahla Makkah, ya betul. Terus gue
Wah, boleh dikandani Quran penduduk Mekah tok wong Jawa ora. Sokan, iku ning Imam Suyuti ono ya Yohanes ya ahla. Maka yo tak obahno tenan. Ya karena Imam zaman itu yang bersinggungan dengan Nabi itu orang Mekah. Tapi tetap maknanya Quran nas ayang kana dari karena sing sama nata yo kena kita ya Yuhan. Nah, tetap Al-Qur'an bagian ala umumihi. Paham ya? Mulane wong ngerti itu kok juga itu ngaji tafsir malah nyalain ilmu sepi orang teman gitu. Tapi wis tak itu. Wong dilurus kok malah bengkok kabeh. Jangan nuruti tafsir mau ya ayat tadi ahla. Maka kowe sampe ra ngaji kandhani pengiran mau. Sembrono. Wong kula sering maca tafsir Suyuti terbaca sekian tafsir. Tujuannya supaya tahu. Ternyata ya tafsir itu beda-beda. Dan itu semuanya tidak mewakili murad Allah, hanya menduga murad Allah. Nah, menduga ini tentu kita ikut yang sesuai makna amnya. Maka apapun kata mufassir tetap dikomentari oleh mufassirul mufassir tadi, komentator misalnya Suyuti ditafsiri Imam Sawi. Dia sering dikritik. Masih Imam Suyuti ngendikan ngono tetap alif brotu mungkin lafzi khususin dapat. Padahal Imam Sawi itu nyarai jalalan, tapi akhirnya orang mati nyarai dan ngeritik. Untungnya kira paham tadi orang roh, orang paham berkam. Ngeritik ulama yora, dukung yora, pokoknya suarco. Jadi kayak kiamat memiliki hatta idza ja'at musa, napa? Sekarang orang ketok gedune ngenteni kiamat apa asal sudah mati? Apa sudah mati? Makanya kiamat mati darani al-kiamatus sughra. Tapi Imam Suyuti milih saat memiliki kiamat ya monggo tidak masalah. Tapi jangan katakan kalau maknanya saat mesti kiamat itu salah. Jadi mempersempit Quran. Paham ya? Jelas ya. Banggakan kelawan ngagetno, hujatan dari sing ngagetno. Kalau mau komentar sopong akeh, minta sopong akeh ya harus bertanah gitu. Ya kejawa hasratuna itu syidatu ta'alumi banget loro. Tawani dawu ini saya hasratuna itu majaz ada tekstawi iki ku awanuki iku waktu tekamu siro hasroh wahburi mongko ketau siro. Jadi cara Imam Suyuti jadi ada tadi tafsir wong yo arti ya hasroh kitunku. Kita protes kita mau diceluk apa iso jawab. Imam Suyuti ku kuwatir nek ana pembaca sing saraf ngene iku kuwatir. Mulane den nerangno wani dawu majaz. Ya mana dia hasratana cara Jawa, ketunku rene. Mesti pertanyaannya kan wong ketun ora makhluk kok dicel, wong ora duwe akal. Ya maksudnya iku wayahe ketun ora kok ketun buat telu agar muni ya hasratana ya manane wong sing ketun. Enggak penting ketune ning ndi ora penting. Alama ing atase perkara parot nakang pepeko kita kosor nak tegese pepeko kita yang dalam dunia iki dan dunia. Wa hum de wong akeh yang miluna iku gawa sapa wong akeh ozarum ing dosa-dosane wong akeh ala juri. Atase pundak-pundak wong akeh to gegere wong akeh. Di wong nak dosa sok ben iku nanggung dosane. Manane nanggung mikul dosane. Carane mikul piye diantak ya. Gambare arep yen teko apa auzar gum ing wong akeh. Indal bati nalikane tangi sangka kubur to kiamat fi aqwahisain. Ing dalem elek-eleke perkara apane sorotan bentuke. Jadi dosa-dosane wong kafir to dosamu iku sok ben wis dosane sapa wae iku misalnya yo maksiate kok zina, menawa yo kaya suweleng wis eleng tuwek weleng. Tapi nek dulu cawe itu ono yo tikus. Pokoke sesuai wae. Nah, tapi terus numpaki gegerem. Jadi kecoben aku ditanya misalnya kowe terima ditumpaki ular piton, berarti kok kowe. Ya pokoknya sesuai no. Sesuai maksiat. Jadi engko dosa iku membentuk akbar asein suratan wa antanihi. Yang paling elek, paling berbau bau. Antan mana apa? Bau. Nasin, antan bau. Malahnya Abu Hanifah. Lalu buku senang bercerita itu. Mohon makom itu dan Abu Hanifah itu ngoto hadis. Nak wudu nyeblok apa? Susu. Malahnya dia berpendapat banyu yang gede itu ora oleh dido. Mereka wudu dibalik nah jadi banyu yang menang ora kena dido. Wong dekne ku wali apa Hanifah ku wali. Tapi akhirnya kok anu tuh. Tak jamin. Abu Hanifah ku wali. Ana
wong tuwek bar wudu ning gone dhisik kan ono jeblangan kaya kajen lho apa bener apa jeblangan iki nang pinggire masjid tak wonten apa jumlah pas tok madharo takufan wong tuwek wudu langsung diomong itu minazina jenengan wis tuwek ampun dina nuwangi wong tuwek wong sehun kudusane dari kono canom diloro itu ansimai alatillah keserengane gitar orang di situ itu anu kuki wali desa itu cuma ngelarang wong tua. Ketika dia ditanya, jadi nak zina itu kok celeng, tuwek, welek, bau. Mungkin ambil cawe itu, kalau kue ya, tikus, dengan siapa? Suarang aku kamu kasapa tak jadi sempat tenang. Tenangnya adalah saudara Rasulullah ketika mendikan nak wudhu nyeblokno dosa. Makanya beliau berpendapat air mustamal seperti itu tidak boleh digunakan lagi karena sudah hadiah keterduaan. Tapi itu satu ilmu, ya saya ulang itu satu ilmu. Tapi ilmu yang lain adalah roh elek wong mukmin itu elek. Ngerti elek wong mukmin itu elek. Dia Nabi Dawa man satara musliman satara Allah. Mewangi Abu Hanifah, mewangi ujung kasope itu ditutup. Terus akhir gak muka safam, mana akhirnya kau mengenai kamu jadi kue itu berarti melangkai Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah baru kata kau jaluk kau kue meneng. Berarti kan makammu muntah. Kue kelima lah. Jadi cara kayak itu Abu Hanifah pada akhirnya ingin niru kita. Pada akhirnya ingin niru kita. Jadi kasab itu ya apa? Kabeh ulama ya tahu kasab. Tapi kabeh ulama itu tunduk be syariat piye-piye nah iso kok roh tuyu bal mukmin. Soman tataro musliman lan aku kasep gak sida tataro muslim. Yo tahu di ono ulama kasep. Ono acara, ono satu acara wong iki dipuja-puja dari soleh, dari ahli agama, dari ulama sing kasep. Tapi baduke kok gambar Palu Aris. Sampai wong meh mati sing kasep. Ternyata betul dia malah afiliasi PKI. Jadi ini berdua itu gambarnya paluan. Nah, kalau yang paling gabung kata paling melot menurut bulat, tahu? Paling soalnya aku kasih paling gambarnya melot tali. Mana nih agak sekelane? Jadi makanya kasep itu ya masalah. Tapi gak ada ulama kecuali pernah kasep. Guling-gilingan bahwa alam maknawi ini bisa menjismani, bisa menfisik. Makanya masyhurkan Sayyidina Utsman nanti rapat pada non jauh sahabat yang jalan itu melihat perempuan. Melihat perempuan terus didelok tenanan nganti eling pas rapat pekok. Dari Sayyidina Utsman begini. Tidak boleh berpendapat orang sing ainuhu berzina, mripate berzina. Artinya cek ya taman nadari. Sampai kamu kaget. Awak yang tak dan nubuah, apa ini ada wahyu setelah Nabi? Jadi nggak bisa orang dagang. Sayyidina Umar itu di Medina betul. Sahabatnya itu perang di Syria, pasukannya di Syria atau di Irak. Wah itu pesawat saja 2 jam. Beliau pas khutbah Jumat. Wah itu duo suaranya. Al-Yasariyah Al-Jabal. Ketika itu duel pasukan Umar ini duel sama orang kafir. Pasukan ini sibuk ngadepi musuh di depannya. Padahal yang di depannya itu kecil. Diserang dari gunung. Dan itu nggak tahu sama sekali. Yang perang itu nggak tahu. Sampai mereka dengar suara Umar dari Medina. Ya dari Medina. Ya Sariyah Al-Jabal. Pasukanku lihat gunung belakang kamu itu bahaya sekali. Itu semuanya dengar. Padahal kok Irak kok Medina. Penerbangannya 2 jam. Itu misalnya Amirul Mukminin kue nganteni kabar mati ngono ya. Jadi gak ada wali kecuali pernah mengkasap. Tapi untungnya para wali nanti pada akhirnya niru sampean, tak jamin. Kuwabe mesti tahu mengkasap. Nah sekian menit sekian detik, tapi rata-rata pasti terus jeling no pangeran kan membahas. Rasulullah malah tentu lebih parah, lebih di atas itu semua. Nabi malah saking muka sampai nganti detail. Pas perang Badar itu kayak apa takutnya sahabat perang Badar karena 313 musuh 1000 yang bersenjata. Sahabat mau 300 wae pedang sitok digong loro gendena. Iki perang pedang gendena itu. Itu ora kebayang. Wes ngono ora janjian niate ora perang.
Tapi Nabi santai, Mas Rawat yang belajar, ada masra'u fulan, ada masra'u fulan. Itu Abu Jahal mati ini gini, sing Robi. Oh, ada sing ini gini, sing Abi sing apa? Abi Syaibah bin Robi'an yang gini, itu mutan. Wa maja wa jama'at dahu Rasulullah. Dari dilalah mati ini orang-orang itu persis titik yang dituju. Jadi, Nabi yang santai. Kayak apa? Tapi Nabi Yunus Sawiyah gak seneng muka sabar. Berkut sirah salah yang maksud. Jadi misalnya muka sabar terus juga membirsa ya sakitan di Nabi. Nganggur remu ngapa-ngapa. Birsa, berbelok. Langit-langit berokokan. Tadi Nabi ini lumayan akhir zaman. Ya tapi iya. Makanya ilmu itu penting. Semua ulama pernah muka sabar. Saya rata-rata minta ditutup. Karena tetap konstitusi ilmu mengatakan mantatara musliman mantatara. Sehingga Abu Hanifah berdoa, ya Allah, saya merasa kedudukan karena hadis mukasabah lima bidzalika min ma'rifati tawatil mukmin, karena saya menjadi tahu eleke wong mukmin. Terus akhirnya ditutup sama Allah. Yang benar sama dengan kalian semua ini. Alhamdulillah mirip makom terakhir Abu. Jadi kemana makom mukasabah itu latihan, puncaknya ada mukasabah. Nah kamu langsung sampai. Oh, enggak ayam-ayam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.